Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Astikarini dengan NIM 206510007. Saya dari kelas 7A Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal ini seringkali juga disebut sebagai penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal. Yang pertama ada proyek independen, yaitu proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Dan yang kedua yaitu proyek mutual eksklusif, merupakan proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi proyek lainnya. Model keputusan investasi modal dasar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu model non-diskonto atau non-discounting models dan model diskonto atau discounting model. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, dan model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Kendati demikian, banyak akuntan mendiskreditkan model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang. Banyak perusahaan yang masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu model. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua model tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajer pada waktu mereka harus membuat keputusan investasi modal. Dalam model non-diskonto ada dua model, yakni periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Dalam periode pengembalian, waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya, sebagai contoh, misalkan bahwa seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga $80.000, maka arus kasnya yang dihasilkan oleh peralatan tersebut adalah $40.000 per tahun. Sehingga rumus yang bisa digunakan adalah proses pengembalian sama dengan investasi semula dibagi dengan arus kas tahunan. Dan untuk tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang umum digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi atau accounting of return ini mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Untuk rumusnya bisa digunakan, yaitu tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Sedangkan investasi sendiri dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau sebagai investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa atau salvage value, dan dengan asumsi bahwa investasi dikonsumsi secara merata, maka rumus yang bisa digunakan untuk mencari investasi rata-rata adalah investasi rata-rata sama dengan I ditambah S dibagi 2. Ada dua model diskonto. Yang pertama ada NPV dan yang kedua ada IRR. NPV atau nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dan pengeluaran investasi awal. Untuk rumusnya bisa dilihat di gambar. Kemudian untuk IRR sendiri merupakan suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Untuk rumusnya bisa digunakan seperti yang ada di gambar. Nilai sekarang dari arus kas masa depan dan sisi kirinya merupakan investasi. IRR dapat diketahui dengan menggunakan cara coba-coba, trial dan error. Kemudian setelah IRR suatu proyek ini dihitung, IRR tersebut kemudian dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diperlukan oleh perusahaan. Jika IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diperlukan, maka proyek tersebut dapat diterima. Kemudian jika IRR sama dengan tingkat pengembalian yang diperlukan, maka proyek tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Dan jika IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diperlukan, maka proyek tersebut ditolak. Sampai saat ini, pembahasan telah berfokus pada proyek independen. Kebanyakan keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif.
di mana NPV dibandingkan dengan IRR dan NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal. Pertama, NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan, sementara metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Menginvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan adalah lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya ketika membandingkan proyek saling eksklusif. Kedua metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sementara metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. NPV mengukur jumlah yang disebabkan oleh perubahan nilai perusahaan. Untuk mengilustrasikan perhitungan IRR dalam beberapa periode, anggaplah bahwa suatu rumah sakit memiliki peluang investasi sebesar $120.000 pada sistem ultrasound baru yang akan menghasilkan arus kas masuk lebih besar sebesar $49.950 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. IRR adalah suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari 3 penerimaan, $49.950 dengan investasi sebesar $120.000. Karena rangkaian arus kasnya seragam, maka faktor diskonto tunggal dari tampilan dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang tersebut dengan sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan, sehingga menghasilkan persamaan yaitu I sama dengan CF atau DF. Jika kita mencari nilai DF, maka rumusnya adalah DF sama dengan I dibagi CF. Maka nanti akan menghasilkan investasi atau arus kas tahunan. Kemudian jika arus kas tidak seragam, maka persamaan harus digunakan. Untuk kasus beberapa periode, persamaan dapat dipisahkan melalui teknik coba-coba atau dengan menggunakan kalkulator bisnis atau program spreadsheet. Untuk mengilustrasikannya, solusi dengan teknik coba-coba, anggaplah bahwa investasi $100.000 pada sistem PC menghasilkan penghematan aktivitas administrasi sebesar $6.000 dan $7.200 per tahun selama 2 tahun. IRR-nya adalah suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari kedua arus kas masuk sama dengan $10.000. Untuk rumusnya bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Kemudian dengan asumsi bahwa arus kas kotor yang disesuaikan terhadap inflasi diprediksi dengan tingkat akurasi yang diinginkan, maka analisis harus menyesuaikan arus kas tersebut untuk tujuan pajak. Guna menganalisis pengaruh pajak, arus kas dibedakan menjadi 2, yaitu arus kas awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek dan arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek, arus kas keluar ini arus kas keluar bersih tahun 0 atau biaya tunai awal adalah selisih antara biaya awal proyek dan setiap arus kas masuk yang secara langsung berhubungan dengannya. Kemudian untuk arus kas masuk yang muncul pada waktu akuisisi termasuk penghematan pajak dan dari penjualan aktiva, kas dari penjualan aktiva, dan keuntungan pajak lainnya seperti kredit pajak. Keuntungan penjualan aktiva menghasilkan pajak tambahan sehingga mengurangi hasil kas yang diterima dari penjualan aktiva lama. Penyesuaian arus kas masuk dan arus kas keluar terhadap pengaruh pajak memerlukan pengetahuan mengenai tarif pajak perusahaan yang berlaku. Seluruh arus kas dalam analisis investasi modal harus merupakan arus kas setelah pajak dengan 2 metode yang digunakan, yaitu pertama ada metode laba dan yang kedua yaitu metode dekomposisi. Dengan pendekatan laba untuk menentukan arus kas operasi dapat dipecah kembali untuk menilai pengaruh arus kas setelah pajak dari setiap kategori individu terhadap laporan laba rugi. Untuk rumusnya yaitu CF sama dengan NI ditambah NC, di mana CF adalah arus kas setelah pajak, NI adalah laba bersih setelah pajak, dan NC adalah beban non-kas. Kemudian metode dekomposisi itu menghitung arus kas operasi dengan menghitung arus kas setelah pajak untuk masing-masing item dalam laporan laba rugi.
untuk menentukan laba rugi arus kas setelah pajak itu untuk kita ambil contoh yaitu membuat produk dengan peralatan senilai $800.000. Produk diharapkan meningkat pendapatan tahunan sebesar $600.000. Bahan, tenaga kerja, beban operasional kas $250.000. Maka arus kas dari laporan laba rugi ini dapat dihitung yaitu CF sama dengan NI ditambah NC sama dengan 90.000 ditambah 200.000 sehingga menghasilkan 290.000. Dalam lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang pada umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun sebelum diotomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada dengan efisien. Banyak manfaat yang dapat direalisasikan dengan merancang ulang dan menyederhanakan proses manufaktur ini. Akan tetapi setelah manfaat dari desain ulang dan penyederhanaan dicapai, akan menjadi nyata bahwa otomatisasi dapat menghasilkan manfaat tambahan. Banyak perusahaan dapat memperbaiki posisi bersaingnya dengan penambahan fitur seperti penggunaan robot, sistem produksi yang fleksibel, dan sistem manufaktur yang terintegrasi secara menyeluruh. Analisis dalam teknologi manufaktur yang canggih dapat memberikan kontribusi yang dibuat untuk mendukung strategi seperti peningkatan produk, diversifikasi, dan pengurangan resiko. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.